Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baiklah, selamat pagi adik-adik semuanya. Jadi hari ini kita akan masuk ke pertemuan kita yang terbaru ya, yaitu persamaan kuadrat. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana eksponen dan bentuk akar ya, eksponen dan bentuk akar, dan juga kalian sudah menyelesaikan CBT yang telah dikasih oleh Ibu Yenita Sari. Jadi CBT-nya sudah dikerjakan dan semoga hasilnya itu bisa memuaskan gitu ya, dan bisa memberikan kabar gembira untuk kita semua untuk hasilnya nanti. Oke, untuk memulai keberkahan pada pagi hari ini dalam proses pembelajaran kita baik secara daring ini supaya lebih efektif dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai pembelajaran pagi ini dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Oke, saya checklist dulu ya satu persatu yang bisa hadir di Zoom pada hari ini. Kita coba dulu. Oke, di sini ada Awan. Awan, ada Awan? Hadir Pak. Hadir. Oke. Lanjut, ada M Rafika Maludin. Hadir Pak. Hadir. Oke. Ada Ahmad Khairil Azka. Hadir. Ya. Ada Ana Siti Mariam. Hadir. Dan lanjut ada Alfaraya Mindillah. Alfaria. Hadir. Hadir. Oke. Ada Amiriah. Amiriah ya, hadir ya. Dan lanjut ada Araja Halim. Hadir. Hadir Pak. Hadir. Ada Dea Mareta Putri. Hadir Pak. Hadir. Alhamdulillah. Sehat ya. Ada Hesti Aulia. Hadir. Hadir. Gak kedengeran suara saya. Cek, kurang masuk ya. Oke, di sini ada Kira Virus. Kira Virus. Hadir Kak. Hadir. Oke. Ada M Gifari. M Gifari. Hadir ya. Dan lanjutkan lagi. Apa tadi? Ada M Altares. Altares ya. Hadir. Hadir. Ada Mariza Putri Evita. Hadir. Oke, di sini ada Najwa Latifah. Najwa Latifah ada ya. Habis itu ada Syakira Ramadhani. Hadir. Hadir. Yuda. Hadir. Hadir. Ada Salsabila Ari Dingrum. Hadir ya. Oke. Mungkin bisa saya sebutkan satu persatu ya. Nanti kalian bisa absen di form yang akan kakak berikan nanti ya. Oke. Kita akan masuk ke bagian bab terbaru ya. Kalian sudah menyelesaikan satu misi penting yang di bab pertama, yaitu tadi bilangan berpangkat dan akar ya. Kemarin juga sudah kakak kasih materi dan kalian sudah mengerjakan latihan, sudah mengerjakan ulangan ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembahasan baru, ke bab terbaru ya. Yang bab ini merupakan basic awalnya itu harus dari eksponen dulu baru masuk ke bab persamaan kuadrat. Nah, inilah bab yang akan kita pelajari bersama ya. Ya, ini kakak share screen ya. Oke, kelihatan ya? Kelihatan? Jelas ya. Oke, kita akan bermain ya, atau belajar ya. Kita akan belajar dengan persamaan dan fungsi kuadrat gitu ya. Mendengar dari kata persamaan dan fungsi kuadrat, pasti yang ada di benakan kalian itu apa?
kata persamaan itu, persamaan dan fungsi kuadrat. Apa yang ada di benak kalian? Tentang apa ini sebenarnya? Hasil kuadrat. Hasil kuadrat, oke. Kalau mendengar kata persamaan, pasti ada tanda apa di situ? Sama. Sama ya, tapi biasanya ada tanda sama dengan ya. Jadi kalau ada namanya persamaan seperti ini pasti biasanya ada tanda sama dengan ya. Nah, 3x sama dengan 0, 3x kuadrat sama dengan 2x sama dengan 0 gitu kan, sama dengan 3. Pasti akan ada namanya sama dengan. Namanya juga persamaan ya. Nah, habis itu ada fungsi ya. Fungsi. Di kepala kalian apa sih di pikiran kalian apa sih yang kalian tangkap kalau mendengar kata fungsi ya? Manfaat dari Manfaat dari sesuatu ya dalam konteks lain ya, manfaat ya, ya bisa fungsi, misalnya fungsi dari meja menaruh buku gitu ya, itu dalam konteks lain. Tapi kalau dalam konteks matematika, fungsi itu adalah sesuatu yang terpetakan gitu ya, yang terpetakan artinya yang memiliki pasangan ya, yang memiliki pasangan itu fungsi ya. Ya, asik. Jadi yang memiliki pasangan itu fungsi ya, dan fungsi ini bisa dibuat misalnya fungsi x kuadrat ya, habis itu fungsi 2 ditambah X dan lain-lain ya. Ini namanya fungsi. Nah, sedangkan kuadrat, kalian sudah tahu ya artinya kuadrat ya. Apa yang kalian pikirkan tentang kuadrat ketika kalian mendengar kata kuadrat? bilangan yang dipangkatkan 2. Ya, benar sekali. Merupakan bilangan pangkat 2 ya. Ya. Jadi pangkat tertingginya hanya 2 ya. Bilangan kuadrat itu bilangan pangkat 2. Oke, setidaknya di awal basic kalian sudah memiliki tahu apa itu persamaan, apa itu fungsi, ada itu kuadrat. Jadi kalau persamaan fungsi kuadrat, persamaan berarti dia akan ada, kita akan muncul dan namanya tanda sama dengan. Fungsi kita akan muncul namanya sebuah fungsi misal x ataupun fungsi y dan lain-lain. Dan kuadrat itu pasti akan ada pangkat 2-nya. Oke, seperti x kuadrat dan lain-lain ya. Jadi itu ya secara definisi perkata gitu dari yang namanya persamaan dan fungsi kuadrat. Oke, kita lanjut ya. Nah, sudah siap belajar semuanya? Karena di sini kita membutuhkan fokus yang lebih ya, fokus yang lebih untuk bisa mempelajari ini. Karena ini merupakan materi baru bagi kalian dan kalian belum mungkin ada yang sudah belajar, ataupun yang lupa. Ini akan menjadi sesuatu pembelajaran yang asik gitu ya. Oke, kita mulai. Oke, kita mulai. Oke, nah di sini kelihatan ya bahwa persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan yang variabelnya ya, yang variabelnya mempunyai pangkat tertinggi adalah 2 ya. 2. Jadi pangkat tertinggi dari variabel, tahu ya, variabel itu bisa berupa x, bisa berupa y, bisa berupa z dan lain-lain ya. Itu paling tinggi hanyalah 2 ya. Tak bisa lebih dari 2 ya. Cukup di 2 aja pangkat tertinggi. Dan juga harus memiliki itu ya. Pangkat 2 tadi. Ya. Yang selanjutnya bentuk umumnya nih. Ini bentuk umum dari persamaan kuadrat nih. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, ini bentuk umumnya. Ini bisa kalian lihat di buku kalian, yang buku yang ini ya, buku teks pendamping matematika itu ada di halaman awal gitu ya, di halaman 28 ya. Ada di halaman 31. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat ya plus bx plus c sama dengan 0. Di mana a itu adalah koefisien dari x kuadrat dan x kuadrat itu adalah variabel, a itu koefisien, b koefisien dari x, dan c itu adalah konstanta. Di mana dengan a, b, c adalah bilangan real ya, bilangan yang nyata gitu ya. Di sini definisinya x ada variabel, a, b koefisien, c konstanta. Sampai sini paham tentang definisi dari persamaan kuadrat? Paham ya? Insyaallah. Oke, paham, kita lanjut. Oke, yang selanjutnya ini ya, yang selanjutnya ya selanjutnya. Nah,
Di sini kita memiliki contoh ya. Contoh di sini ada x kuadrat dikurang 3x min 7 sama dengan 0 ya. 3x min 7 sama dengan 0 ya. Nah, ini nilai untuk A-nya, coba kakak tanya. A-nya berapa untuk persamaan ini? 4. A-nya 4. B-nya berapa? 3. Min 3. Minnya jangan sampai lupa ya. Kalau ada min depannya maka ditulis min 3. Untuk C-nya berapa? Min 7 ya. Jadi kalian di awal-awal harus bisa menentukan mana A, mana B, mana C ya. Karena itu merupakan basic awal di mana kalian harus mencari nanti X1 dan X2 ya di setelah ini. Nah, yang selanjutnya untuk persamaan ini, A-nya berapa? 2. B-nya berapa? 8. 8 atau minus 8, ayo. Minus 8. Minus 8. Oke, alright for you. C-nya berapa? 0 ya. 0 gitu ya. Oke. Bang ya. Nah, untuk yang selanjutnya nih. Nah, di persamaan yang ini. Nah, persamaan yang ini adalah 3 dikali 4x kuadrat dikurang x sama dengan 3 dikurang 2x ya. Ini belum bisa kita tentukan mana A, mana B, mana C-nya ya. Belum bisa ditentukan. Bagaimana kita menentukan agar kita dapat mendapat nilai A, B, C-nya itu? Kita operasikan dulu ya. Kita lihat sudah belajar di kelas 1 atau kelas 2 itu sudah belajar yang namanya aljabar. Nah, di sini kalian akan menggunakan yang namanya aljabar gitu ya. Nah, kita masukkan ya. Ini kita kalikan ke dalam 3 kali 4 x kuadrat. Berapa hasilnya? 12x kuadrat. Oke, 12x kuadrat taruh sini ya. Habis itu 3 kali min x. 3x. Min 3 x. Nah, di sini tetap ya 3 dikurang 2x ya. Nah, kalian tahu kan? Kalian tahu tidak? Kalau pindah ruas itu dapat berubah tanda ya. Kalau kita memindah ruaskan komponen dari yang sebelah kanan ke sebelah kiri ada tanda sama dengannya, pindah ruas itu plus jadi minus, minus jadi plus ya. Di sini yang di sebelah kiri standby aja. Jadi 12x kuadrat dikurang 3x. Nah, di sini min 2x ya. Pindah ke kanan, pindah ke kiri jadi plus 2x. Nah, di sini 3 plus 3 aja pindah ke kiri jadi minus 3. Ya, sama dengan 0 ya. Nah, ini kita operasikan nih. Kita tahu bahwa di sini ada 3x, di sini ada plus x ya. Nah, ini kan satu kesatuan, satu variabel yang sama yaitu x. Nah, kalau ada variabel yang sama bisa kita operasikan koefisiennya. Jadi min 3 ditambah 2 berapa? Min 1. Min 1. Jadi di sini min x ya. Satunya tidak perlu ditulis ya. Jadi 12x kuadrat min x min 3 sama dengan 0. Jadi kalau di sini berapa nih? Kita dapat nilai A-nya berapa? 12. B-nya berapa? Minus 1. C-nya berapa? Min 3. Jadi kalian sudah tahu ya untuk menentukan mana A, mana B, mana C, oke? Kalau bentuknya belum merupakan bentuk umum, maka kalian harus rubah dulu ke dalam bentuk umum. Nah, untuk yang lebih lanjutnya lagi kalian bisa lihat di halaman 31 tuh ada contoh 2.1 tuh. Kalian bisa lihat mana yang A, mana yang B, mana yang C, oke? Bisa ya? Iya. Nah, Bisa. jadi kalian bisa yang A, B, dan C ya. Nah, sekarang coba kalian lihat nih latihan nomor ini. Yang kedua nih, tentukan nilai A, B, C dari persamaan koordinat tersebut. Coba kalian cari dulu. Nanti yang bisa jawab hands up, tanda tangan, kalian bisa jawab berapa nilai A, mana B, mana C. Silakan. Dari fungsi 2x dikurang 3 x plus 5. Ingat aljabar ya, aljabar, jangan sampai lupa ini. Depan depan, depan belakang, belakang depan, belakang belakang pakai ini. Silakan. Tentukan berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai C ya.
min B-nya min 10, C-nya X tak dapat. plus min 3 plus min 2,86. Oke, bisa? Nggak bisa heads up, karena ada fitur heads up ya di Zoom ini. Heads up ya gitu kan. Bisa langsung naik di atas. Gimana? Oke, Soleha sudah. Soleha Mutiara ya. Dapat hasilnya? Belum. Belum. Oke, yang lain. The other people, please heads up. Pak Ciptian, Alan, sudah. Berapa nilainya? Berapa A? Kalau aku dapat Ya, A-nya B-nya kosong. A-nya berapa? Min 3x. Tidak tahu bener apa itu. A-nya 3x ya. Habis itu 3 ya. Kalau bener. Ya enggak apa-apa. A-nya 3 ya. Ini yang kayak gini nih. A3, B-nya berapa? Min 15. B-nya? Min 15. Min 15, C-nya? C-nya kosong. C-nya kosong. Oke. Oke, bagus ya. Kita coba cek bareng-bareng nih. Nomornya salah. Apakah benar? Oke, kita cek sama-sama ya. Jadi cara mengerjakannya itu ini depan kali depan ya. Jadi di sini 2x kali x kuadrat, jadi 2x kuadrat ya. Habis itu 2x kali 5 ya, jadi ditambah dengan 10x ya. Sekarang min x kali 3 dikurang dengan 3x. Sekarang min 3 dikali 5, jadi min 15. Sudah. Tidak x-nya.
sama dengan 0. Maka hasilnya itu adalah 2x kuadrat Plus 10. 7x. Ya, benar, plus 7x min 15 15 sama dengan 0. Jadi berapa nilai A-nya? A-nya itu adalah 2, 2. B-nya itu adalah 7. 7, dan C-nya adalah min 15. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Insya Allah. Oke, boleh di screenshot kalau mau screenshot ini. Oke, gitu ya cara mencarinya ini ya. Kalau ada soal seperti ini harus dikalikan ke dalam dulu, depan-depan dan belakang ya. Aljabarnya harus dimainkan. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kakak clear ya? Oke. Ya, menentukan akar persamaan kuadrat. Nah, kita akan menentukan akar persamaan kuadrat. Nah, akar persamaan kuadrat kita bisa tentukan melalui 3 cara nih. Ada 3 cara dalam menentukan akar persamaan kuadrat. Yang pertama dengan cara kuadrat sempurna, yang kedua dengan cara pemfaktoran, yang ketiga dengan cara rumus A, B, C. Ya, ada 3 cara ini ya. Kita bahas satu persatu caranya. Itu bisa kalian lihat di halaman ke 33 kalau di buku yang hijau ini. Halaman 33, 34, 35 ya. Sampai menggunakan rumus ABC itu di halaman 38 9 ya, 39. Nah, dari halaman 33 sampai 39 itu bisa kalian lihat di situ. Baiklah, cara pemfaktoran ya, cara pemfaktoran. Jadi kalau ada bentuk AX kuadrat plus BX tambah C sama dengan 0 dengan A sama dengan 1, maka faktorisasinya adalah demikian ya. AX kuadrat tambah BX plus C sama dengan, maka faktornya itu adalah X plus M dan X plus N gitu ya. Nah, syarat M tambah N sama dengan B dan M kali N sama dengan C. Kita cek di sini. Nah, di sini ada soal nih, ada X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Ya. X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Berapakah faktorisasinya? Karena kita ingin mencari X1 ya. Nah, kita lihat. Di sini kan ada Mn ya. Mn sama dengan B kalau ditambahkan. Habis itu, kita lihat bahwa yang Mn itu bisa 3 ditambah 2 ya, sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. Dan 3 kali 2 itu sama dengan 6 di sini ya. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6 dan 3 tambah 2 itu adalah 5 yang ini. Ya. Nah. Maka dari itu ya, kita lihat. Maka hasilnya itu adalah 3x ditambah 3 dikali x tambah 2 sama dengan 0. Kalau kamu cari depan belakang lagi kayak gini kan kayak tadi, maka hasilnya akan ke atas ini sama ya, harus sama ya nanti ya. Nah, maka kita buat satu persatu ruasnya jadi x tambah 3 sama dengan 0 dan x tambah 2 sama dengan 0. Maka ini pindah ruas jadi x-nya sama dengan min 3 dan x-nya sama dengan min 2. Ini pindah ruas ya. Ini kan plus 3 pindah ruas ke sini jadi minus 3. Nih plus 2 pindah ruas ini jadi minus 2. Jadi banyak jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0 adalah min 3 dan min 2. Ini jawabannya min 2. Sampai sini paham cara pemfaktoran seperti ini? Oke. Cara ini bisa kalian lihat di halaman 35 di buku kalian. Di sini ada contoh 2.3 dan 2.4 ya. 2.3 dan 2.4 kalian bisa mencontoh ini contoh yang ada di sini bisa dilihat juga ya. Bagaimana cara mencarinya gitu. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, paham. Kalau paham kita lanjut nih. Cara yang pertama ya. Nah, jika di sini AX ini ya, ada lagi di sini jika AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, A tidak sama dengan 1,
Maka seperti ini, P adalah hasil kali A dan C, ya. Dan dua bilangan jika dikalikan sama dengan P dan bilangan dijumlahkan maka hasilnya sama dengan B. Ini bisa kalian lihat juga di halaman 3435 tadi ya. Sama kok. Oke, kita lanjutkan. Nah, silakan coba kalian kerjakan ini. 4x kuadrat dikurang 3x min 7. Nah, berapakah hasilnya? Ada yang bisa? Dengan metode pemfaktoran. Berapakah nilai x1 dan x2-nya? Oke, sudah ada yang dapat? Heads up dong. Belum nggak? Loh, belum ada yang dapat nih. Coba. 4 dikurang 3 1 sama dengan Sudah. Iya. Bukan ke ide X ini. Pecah. Oh iya. Salah. Oke. Hit. Gimana, dapat belum nih? Oke, coba kita bahas bareng-bareng nih. Kita cek ya. Kalau kalian dapat sama, bagus ini. Kita lihat berapakah X ya? Kita lihat. Nah, 4x dikurang 7x plus 1. Oke. Ada yang sama enggak? Ya, kalau ini kita kalikan akan kembali ke asal. Nah, maka kita rubah di 4x min 7 sama dengan 0 dan x plus 1 sama dengan 0. Maka di sini kita dapatkan adalah 4x sama dengan 7 dan x sama dengan min 1. Maka kita dapat x sama dengan 7 per 4. Nah, memang agak susah dalam menentukan ini, yang awal ini ya. Nah, tapi nanti bisa kok cara menentukannya. Oke. Kalian harus butuh feel untuk mendapatkan itu. Kalian harus fokus kepada angka 7 ini. Kalau 7 ini faktornya berapa aja sih? 7 kali 1 yang bisa ya. Yang lain nggak bisa. Nah, di sini 4x, maka 4 dengan 1 kan, atau 2 gitu ya. Nah, kalian bisa coba dengan hal try bill error namanya ya. Kita coba-coba gitu ya. Udah akan mendapatkan ini. Kalau kalian terlalu ya sedang sering latihan ya tentang soal-soal seperti ini, maka kalian akan bisa menemukan pola ya.
pola bagaimana cara mendapatkan angka tersebut gitu ya. Oke, sampai sini paham? Oke, kita coba lihat ya. Jadi HP-nya itu adalah 7/4 ya, 7/4 dan min 1 gitu. Nah, ini ya. Oke. Yang selanjutnya itu adalah melengkapi kuadrat sempurna ya. Melengkapi kuadrat sempurna kalian bisa lihat di halaman 35 ya. Halaman 35 kalian bisa lihat di situ bagaimana cara melengkapi kuadrat sempurna. Di sini jika ada bentuk x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 berubah bentuk ya menjadi x plus p kuadrat sama dengan q ya. Sehingga x sama dengan min q plus minus akar q, p plus minus akar q, dan p itu adalah b per 2 kuadrat dan q adalah b per 2 kuadrat dikurang c ya. Ini bisa kalian lihat pendalamannya itu di halaman 35, 36, 37 ya, 37. Contoh, kita bisa lihat contoh di sini nih. Nah, 2x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0. Oke. Semuanya kita bagi dengan 2. Jadi ketika dibagi dengan 2 di sini tinggal x kuadrat ditambah ini kan 1 nih, bagi 2 jadi 1/2x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, di sini 3-nya pindah ruas ke kiri loh. Pindah ruas ke kiri jadi plus 3 ya. Jadi x kuadrat plus 1/2 x sama dengan 3. Nah, di sini ya kita sama-sama kuadratkan dia dengan 1/4 karena di sini kan ada sifat di sini nih. Nah, yang ini nih. Yang kedua ya. B per 2 ya. Jadi x kuadrat ditambah 1/2 x ditambah 1/4 kuadrat sama dengan 3 ditambah 1/4 kuadrat gitu ya. Maka hasilnya kita dapatkan x kuadrat ditambah 1/2 x ditambah 1/16 kan kuadratnya. Inilah harus ada eksponen dulu di awalnya, jadi kuadratnya masuk ke dalam. Ini juga kuadratnya masuk ke dalam, dan untuk penyembelahan ini kalian bisa gunakan samakan penyebut gitu ya. Jadi 1 ditambah 1/4 kuadrat sama dengan 49/16. Jadi x ditambah 1/4 sama dengan plus minus akar dari 49/16 gitu ya teman-teman. Maka kita dapatkan hasil ya. Hasilnya itu adalah, baru kita masuk ke sini, b per 2 kuadrat sama dengan setengah per 2 kuadrat per 2 kuadrat sama dengan, ini bisa kita balik yang setengah dibagi 2 ya, artinya setengah kali setengah sama dengan 1/2 kuadrat 1/16 ya ini ya. Oke, kita cek oke ya. Nah, maka hasilnya itu adalah ini, x ditambah 1/4 plus minus akar 49/16, maka hasilnya akar 49 kan 7 ya, akar 16 kan 4 ya. Jadi nanti kalian pindah ruas yang ini plus minus kan. Jadi x sama dengan min 1/4 plus minus ya 7/4. Jadi pertama yang plus, jadi x sama dengan 1/4 ditambah 7/4, maka hasilnya itu adalah 3/2. Dan yang selanjutnya itu adalah x sama dengan min 1/4 dikurang 7/4, hasilnya min 8/4, hasilnya adalah min 2. Jadi HP-nya itu adalah min 2,3/2. Kalau kamu mencoba juga dengan cara pemfaktoran yang tadi, hasilnya akan sama. Karena ketiga cara tersebut akan menghasilkan nilai yang sama. Baik itu pemfaktoran, baik itu akar sempurna, dan rumus ABC ini atau kuadratis ya. Itu akan menimbulkan hasil yang sama. Bisa dipaham? Oke. Kita lanjut dulu ya. Lanjut. Nah, sekarang rumus ABC atau rumus pamungkas kayak bilang ini. Rumus ABC karena all in one. Kalau kalian susah untuk di yang pertama faktor ya, susah di yang kedua untuk kuadrat sempurna, ada rumus ABC, yang mana rumus ABC ini kalian tidak membutuhkan terlalu tinggi fill dan ini akurat juga gitu ya. Jadi kalian bisa langsung masukkan aja ABC yang kita pelajari di awal tadi. Jadi kalian bisa lihat di halaman 38, 39 ya untuk rumus ABC ini, kuadratisnya ini ya. Di halaman 39 ada tuh, sama kok. Nah,
contoh nih, ada x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Nah, kita tahu tadi kalian kan sudah belajar nih bagaimana menentukan A, bagaimana menentukan B, dan bagaimana cara menentukan C. Jadi A-nya itu adalah 1, B-nya itu adalah min 2, C-nya itu adalah min 3. Sehingga kita tinggal masukkan aja nih ke dalam rumus X1 X2 min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. B-nya berapa? 2 min 2 plus minus min 2 kuadrat dikurang 4. A-nya berapa sah? 1 kali min 3 per 2 kali sah 1. Maka 2 ya plus minus ketemu minus artinya plus, ini 2 ya. 2 plus minus akar 16 ini ya, hasil dari sini akar 16 per 2. Nah, X1 X2 2 plus minus 4 ya, akar 16 itu 4 per 2. Jadi kita masukkan aja X1 2 ditambah 4 per 2 sama dengan 6 per 2 dibagi 3, 6 per 2 itu sama dengan 3, dan X2 adalah 2 dikurang 4 karena di sini plus minus per 2. Jadi hasilnya min 2 per 2, hasilnya dapat min 1. Seperti ini ya. Nah, ini akan lebih praktis kalau kalian tidak agak kesulitan dalam menentukan yang namanya menggunakan cara faktoran, kalian agak kesusahan fill gitu ya. Dan ke akar sempurna juga kalian agak kesusahan dalam menentukan B per 2 tadi. Nah, kalian bisa menggunakan cara yang ketiga, yaitu menggunakan rumus ABC atau rumus kuadratis ya. Dan ini rumusnya simple, sudah baku, kalian tinggal masukkan angka A, B, C ke dalam rumus itu. Kalau perhitungan kalian benar, kalian akan mendapatkan X1 dan X2 yang tepat. Yang di dalam contoh ini, kalian mendapatkan nilai min 1 dan 3 gitu ya teman-teman. Nah, sekarang coba kalian lihat, di sini kakak punya soal ya. Nanti kalian kerjain di rumah masing-masing satu soal aja. Carilah himpunan penyelesaian akar dari persamaan kuadrat di bawah ini dengan 3 cara. Cara pemfaktoran, cara kuadrat sempurna, dan cara rumus ABC ya. Jadi cara yang pertama, cara yang kedua, cara yang ketiga. Satu soal aja. Nanti kalian akan mendapatkan nilai yang sama, dan nilai yang sama itu kalian bisa aplikasikan dengan soal-soal yang ada di sini nanti ya. Nah, bisa? Sudah dicatat soalnya? Boleh di screenshot? Sudah. Oke. Sudah. Sudah ya. Kalau sudah selesai nanti kalian boleh langsung aja di-share aja ke Telegram untuk ini ya. Oke. Soal aja cukup untuk soal ini ya. Ya, satu soal beranak 3 sih. Kan nilainya sama nanti hasilnya. Kalau kalian mendapatkan faktornya sekian, kuadratnya sekian, ABC-nya sekian, beda-beda angkanya, itu masih salah itu. Karena ketiganya pasti akan sama hasilnya. Oke? Oke, terima kasih untuk semuanya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bisa sampai di sini? Oke, kalau memang nggak ada yang ingin tanyakan, untuk ini kalian bisa mulai untuk mempelajari kembali tentang 3 cara tadi ya di dalam bukunya ini ya. Ini kakak buat presentasi tadi untuk bisa mendukung adik-adik semua dalam pembelajaran di persamaan kuadrat. Jadi seperti itu, ada 3 cara ya untuk mencari persamaan kuadrat, yaitu pemfaktoran, akar sempurna, dan juga rumus ABC atau kuadratis. Semuanya lengkap ada di buku, boleh kalian baca-baca lagi bukunya. Dan di situ kan ada beberapa soal-soal, boleh kalian secara mandiri untuk menjawab soal tersebut ya, supaya kalian lebih fasih, karena matematika itu is try. Matematika itu mencoba dan berlatih gitu ya. Semakin banyak kalian berlatih, semakin familiar dengan soal, dan semakin cepat akurasi kalian dalam menjawab sebuah soal gitu ya. Oke. Sampai sini nggak ada yang ingin tanyakan? Ada? Oke. Kalau nggak ada yang ingin tanyakan, kita cukupkan dulu nih untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Bagi yang belum bisa hadir, nanti kakak upload di YouTube, dan kalian bisa ulang lagi materi yang telah kakak kasih di situ ya. Dan kalian bisa coba soal yang ada di buku juga. Kalau nggak ada lagi tanyakan, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan surat
Lasar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kakak akhiri tetap jaga kesehatannya dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.